Bayangin bro, rookie baru, belum genap satu musim di Moto3, tapi udah bikin KTM panik, pembalap Spanyol keteteran, dan langsung dominasi setelah dapat upgrade motor. Ini bukan cerita biasa, ini realita yang lagi kejadian sekarang. Veda Ega Pratama lagi menggila di JRS 2026 dan siap ngebalik semua peta persaingan. Dan di video kali ini di Farhan Fact, kita bakal bongkar kenapa performa dia bisa segila ini, sampai bikin rival mulai ketar-ketir. KTM benar-benar dibuat menangis kali ini, bukan karena drama kosong, tapi karena realita pahit di lintasan yang tidak bisa mereka bantah. Moto3 JRS 2026 menjadi panggung di mana Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi sekedar rookie yang datang untuk belajar. Dari hasil Hares tes hari kedua, saat ia sempat berada di posisi ketiga dengan gap hanya 1 detik, sinyal bahaya itu sudah mulai terasa. Namun yang terjadi setelah ia mencoba mapping baru pada Honda NSF 250R justru jauh lebih gila. Tanpa proses adaptasi panjang, tanpa penurunan performa, Veda langsung menyatu dengan motornya dan tampil dominan. Ini bukan sesuatu yang biasa di dunia balap. Kebanyakan pembalap membutuhkan waktu untuk memahami karakter baru, tapi Veda justru langsung klik. Inilah yang membuat KTM mulai panik, karena mereka sadar sedang menghadapi sesuatu yang berbeda. Veda bukan hanya cepat, tapi juga memiliki insting dan kecerdasan balap yang sulit ditandingi. Dan yang paling mengkhawatirkan, ini baru awal dari segalanya. Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 musim 2026 memang terasa berbeda sejak awal. Ia tidak datang dengan mentalitas pembalap yang ingin sekadar menyesuaikan diri, melainkan langsung membawa ambisi untuk bersaing di barisan depan. Sejak seri pembuka, gaya balapnya sudah menunjukkan karakter yang kuat, agresif, berani, tapi tetap terkontrol. Banyak rookie yang terlalu memaksakan diri hingga membuat kesalahan, namun Veda justru tampil matang di setiap kesempatan. Momen paling mencolok tentu terjadi saat ia meraih podium di Brasil, sebuah pencapaian yang langsung mengangkat namanya ke perhatian dunia. Dari situ, persepsi mulai berubah. Ia bukan lagi pembalap baru yang sedang belajar, melainkan sosok yang benar-benar mampu bersaing. Kini menuju JRS, tekanan tentu semakin besar, tapi justru disitulah mentalnya diuji. Dan sejauh ini, Veda terlihat tidak goyah. Ia justru semakin percaya diri, semakin lapar akan hasil yang lebih besar, dan semakin siap membuktikan bahwa performanya bukan kebetulan semata. Sirkuit JRS bukanlah lintasan yang bisa ditaklukkan hanya dengan keberanian semata. Circuito de JRS dikenal sebagai trek teknis yang menuntut presisi tinggi, konsistensi, serta kemampuan membaca ritme balapan dengan sangat baik. Banyak pembalap hebat pun kesulitan menemukan performa terbaik di sini. Namun justru di tempat seperti inilah kualitas asli seorang rider akan terlihat. Veda datang ke JRS dengan modal yang sangat kuat, yaitu kepercayaan diri yang sedang berada di titik tertinggi setelah hasil impresif di seri sebelumnya. Ia tidak lagi sekadar berharap hasil bagus, tapi sudah menargetkan sesuatu yang lebih besar. Bersama timnya, ia melakukan persiapan matang, mengevaluasi setiap detail, dan memastikan bahwa tidak ada aspek yang terlewat. Ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya mengandalkan bakat, tapi juga kerja keras dan pendekatan profesional. Kombinasi ini membuatnya semakin berbahaya bagi para rival. Salah satu faktor yang membuat performa Veda melonjak drastis adalah hadirnya mapping baru yang diberikan oleh timnya. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian kecil, melainkan hasil evaluasi menyeluruh dari seri sebelumnya, terutama di Amerika. Fokus utama ada pada peningkatan traksi dan akselerasi keluar tikungan, dua elemen penting yang sangat menentukan di Moto3. Setelah upgrade dilakukan, motor terasa lebih stabil dan respon tenaga menjadi lebih halus namun tetap agresif saat dibutuhkan. Yang mengejutkan adalah bagaimana Veda mampu langsung beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tidak ada fase belajar yang panjang, tidak ada kesalahan berarti. Ia langsung memahami karakter baru motornya dan memaksimalkannya dengan sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa Veda memiliki kemampuan membaca motor yang luar biasa. Ia tidak hanya mengendarai, tapi benar-benar memahami bagaimana memanfaatkan setiap potensi yang ada. Dan inilah yang membuat performanya terlihat begitu menonjol. Reaksi dari tim rival, khususnya KTM, menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan Veda bukan sekedar kebetulan atau hype semata. Data telemetri menunjukkan bahwa ia mampu mencatatkan pace yang sangat kompetitif, bahkan sempat menyentuh fastest lap di Amerika sebelum mengalami insiden. Hal ini menandakan bahwa dari sisi kecepatan murni, Veda sudah berada di level yang sama dengan pembalap papan atas. Ketika data tersebut dipadukan dengan peningkatan performa di JRS, wajar jika KTM mulai merasa terancam. Mereka menyadari bahwa ini bukan ancaman jangka panjang yang masih bisa ditunda, melainkan ancaman nyata yang sudah ada di depan mata. Situasi ini menjadi semakin menegangkan karena Veda menunjukkan konsistensi dalam peningkatan performanya. Ia tidak hanya cepat di satu momen, tapi terus berkembang dari satu balapan ke balapan berikutnya.
Jika melihat klasemen sementara Moto3 2026, posisi Veda di peringkat ke-7 dengan 27 poin mungkin terlihat biasa saja bagi sebagian orang. Namun jika dilihat dari konteksnya sebagai rookie, pencapaian ini sangat luar biasa. Ia bahkan menjadi rookie terbaik sejauh ini, sebuah status yang menunjukkan konsistensi dan kualitasnya. Yang lebih penting adalah tren performanya yang terus meningkat. Setiap balapan memberikan bukti bahwa ia semakin nyaman dan semakin kompetitif. Ini yang membuat banyak pihak mulai memandangnya sebagai calon penantang serius di masa depan. Bahkan tidak sedikit yang mulai berspekulasi bahwa ia bisa menjadi kandidat juara jika perkembangan ini terus berlanjut. Karena yang ditunjukkan Veda bukan hanya hasil sesaat, tapi progres yang jelas dan berkelanjutan. Mentalitas menjadi salah satu aspek paling menonjol dari Veda. Dalam setiap pernyataannya, ia selalu menunjukkan sikap yang rendah hati namun penuh ambisi. Setelah meraih podium, ia tidak merasa puas, melainkan justru ingin mencapai hasil yang lebih tinggi. Ia juga tidak ragu mengakui kesalahan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Sikap ini menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki oleh pembalap muda. Di level kompetisi seperti Moto3, kemampuan teknis saja tidak cukup. Dibutuhkan mental yang kuat dan pola pikir yang tepat untuk bisa bertahan dan berkembang. Veda tampaknya sudah memiliki keduanya. Inilah yang membuatnya tidak hanya cepat, tapi juga konsisten dalam peningkatan performa. Kehadiran Veda di Moto3 juga membawa dampak besar bagi Indonesia. Ia bukan hanya sekedar pembalap yang berkompetisi, tapi juga simbol harapan baru bagi dunia balap tanah air. Selama ini, jarang ada pembalap Indonesia yang benar-benar diperhitungkan di level internasional. Namun Veda mulai mengubah persepsi tersebut. Ia menunjukkan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing dan bahkan menjadi ancaman bagi pembalap dari negara-negara besar. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus membuka peluang bagi generasi berikutnya untuk mengikuti jejaknya. Apa yang dilakukan Veda saat ini bisa menjadi titik awal dari era baru dalam dunia balap Indonesia. Yang membuat cerita Veda semakin luar biasa adalah kecepatan adaptasinya terhadap perubahan. Dalam dunia balap, setiap upgrade teknis biasanya membutuhkan waktu untuk dipahami dan dimaksimalkan. Namun, Veda justru mampu langsung tampil optimal sejak awal. Mapping baru langsung terasa cocok, setup baru langsung efektif, dan performa langsung meningkat secara signifikan. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, terutama bagi seorang rookie. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Veda memiliki feeling yang sangat kuat terhadap motor. Ia mampu memahami karakter kendaraan dengan cepat dan menyesuaikan gaya balapnya secara instan. Inilah yang membuatnya terlihat selangkah lebih maju dibandingkan pembalap lain. Jika tren positif ini terus berlanjut, maka Jerez bisa menjadi titik balik penting dalam karir Veda. Ia sudah memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap besar: kecepatan, mentalitas, kemampuan adaptasi, dan dukungan tim yang solid. Tinggal satu hal yang harus dijaga, yaitu konsistensi. Jika ia mampu mempertahankan performanya di setiap balapan, maka bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kekuatan utama di Moto3 dalam waktu dekat. Bagi para rival, terutama KTM, ini adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan. Veda bukan lagi sekadar pendatang baru, melainkan ancaman nyata yang siap mengguncang persaingan di level tertinggi. Gila sih bro, kalau performa kayak gini terus dijaga, ini bukan cuma soal podium, tapi bisa jadi awal era baru buat pembalap Indonesia di Moto3. Veda bukan lagi sekedar rookie, dia udah jadi ancaman nyata yang bikin tim besar mulai waspada. Tinggal konsistensi dan mental dijaga, masa depan dia bisa benar-benar meledak. Kalau menurut kalian, Veda bakal bisa ambil kemenangan pertamanya musim ini nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel Farhan Fact. Karena di sini kita bakal bahas fakta-fakta gila dan cerita menarik dari dunia balap yang jarang dibahas.